Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, rekan-rekan yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memandu presentasi dari kelompok kami dalam mata kuliah perkembangan BK dengan tema presentasi mengenai elemen program BK perkembangan atau landasan dan delivery system. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Aditya Tadika Buliana, ada Teh Anissa Andiani, Teh Dila Dersipa, Teh Mesya, Husna, Teh Nopi, Susanti. Langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Teh Nopi. Untuk Teh Nopi dipersilakan. Terima kasih Pak Adit. Sebelumnya perkenalkan nama saya Novi Susanti. Di sini saya akan membahas program bimbingan dan konseling perkembangan. Di sini ada 4 elemen program bimbingan dan konseling perkembangan. Yang pertama yaitu ada landasan atau foundation. Landasan ini mencakup dasar filosofis, teoritis, dan praktis yang mendasari program bimbingan dan konseling. Yang kedua, ada sistem peluncuran atau delivery system. Nah, sistem peluncuran ini adalah cara dan metode yang digunakan untuk menyampaikan layanan bimbingan dan konseling kepada individu. Yang ketiga, yaitu sistem pengelolaan atau manajemen sistem. Di sini manajemen sistem itu berkaitan dengan cara program bimbingan dan konseling diorganisir dan dikelola. Yang keempat yaitu akuntabilitas atau accountability. Akuntabilitas adalah tanggung jawab dalam menjalankan program bimbingan dan konseling. Selanjutnya, slide selanjutnya. Di sini ada landasan. Landasan ini merupakan konsep yang mendasari kerangka kerja program bimbingan dan konseling. Berikut hasil-hasilnya dicapai oleh peserta didik yang meliputi filsafat, misi, domain, dan kompetensi. Yang pertama ada filsafat. Filsafat adalah seperangkat prinsip atau keyakinan yang disetujui oleh semua konselor yang bertanggung jawab terhadap program. Rumusan filsafat itu harus memenuhi kriteria. Yang pertama ditujukan untuk semua peserta didik, kemudian teriyokus kepada pencegahan dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi personel yang dilibatkan dalam aktivitas bimbingan. Yang keempat yaitu mengidentifikasi personel yang merencanakan dan mengelola program. Yang kelima yaitu mendefinisikan sistem pengelolaan yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi personel yang bertanggung jawab terhadap monitoring kemajuan peserta didik dalam aspek akademik, karir, personal, dan sosial. Contoh filsafat atau keyakinan itu dikemukakan sebagai berikut. Nah, para konselor sekolah meyakini bahwa semua peserta didik memiliki harga diri, semua peserta didik memiliki hak untuk berpartisipasi dalam program bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian program bimbingan dan konseling harus didasarkan kepada tujuan yang spesifik dan kompetensi peserta didik. Kemudian juga ada program dievaluasi berdasarkan tujuan-tujuan yang spesifik. Dan yang terakhir yaitu program diselenggarakan oleh konselor yang profesional. Untuk penjelasannya berikut akan dijelaskan oleh Teh Mesya ya. Terima kasih Teh Nopi atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Dila. Oh, tadi. Baik, terima kasih Pak Adit atas waktu dan kesempatannya. Baik, untuk materi selanjutnya, dari misi program bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu gambaran tentang tujuan program yang terkait dengan pencapaian perkembangan kompetensi akademik, karir, personel, dan sosial semua peserta didik. Rumusan pernyataan misi program BK itu perlu memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, peserta didik diposisikan sebagai konseli yang utama.
Jadi misi ini harus menempatkan peserta didik sebagai fokus utama kita, di mana semua kegiatan dan layanan BK dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan potensi mereka. Yang kedua, dirujukan untuk semua peserta didik. Jadi program ini tentu harus inklusif, menjangkau seluruh peserta didik tanpa terkecuali, sehingga setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Yang ketiga, yang C, itu menunjukkan konten dan keterampilan atau kompetensi yang harus dipelajari. Jadi harus mencangkup konten dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh peserta didik seperti keterampilan sosial, akademik, dan karir yang relevan dengan perkembangan mereka. Yang terakhir, yang D, yaitu sesuai dengan misi sekolah. Maksud dari ini yaitu misi program BK-nya itu harus sejalan dengan visi dan misi sekolah secara keseluruhannya, mendukung tujuan pendidikan agar lebih luas. Baik, yang ketiga, dari landasan yaitu ada domain, 4 area perkembangan kompetensi peserta didik, yaitu personal, yang berkaitan dengan pengembangan diri, termasuk kemampuan untuk memahami diri sendiri, mengelola emosi, dan membangun hubungan yang sehat. Sosial, yang terfokus pada kemampuan berinteraksi dengan orang lain, membangun jaringan sosial, dan berkontribusi dalam komunitas. Akademik, terkait dengan kemampuan belajar, termasuk strategi belajar yang dapat efektif memanajemen waktu dan mencapai akademik. Kemudian karir, di mana karir ini mengembangkan kemampuan untuk merencanakan dan mengejar karir, termasuk pemahaman tentang dunia kerja dan keterampilan yang dibutuhkan. Jadi ranah personal sosial terkait dengan pengembangan kemampuan learning to life. Jadi ranah akademik terkait dengan kemampuan learning to learn, dan ranah karir terkait dengan kemampuan learning to work. Baik, yang landasan yang keempat yaitu kompetensi, di mana untuk ini ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan spesifik yang diharapkan dikuasai peserta didik melalui program BK. Jadi kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola emosi, keterampilan komunikasi yang efektif, kemampuan untuk merencanakan dan mencapai tujuan akademik dan karir mereka, serta keterampilan dalam bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang lain. Baik, untuk slide selanjutnya. Baik, yang materi selanjutnya itu sistem penyampaian atau delivery system. Jadi sistem pelayanan itu merupakan seperangkat aktivitas yang diprogramkan untuk melayani peserta didik, staf sekolah, dan mitra layanan. Terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, layanan dasar atau guidance kurikulum, yaitu pengembangan dan pelaksanaan kurikulum bimbingan yang sistematis untuk membangun siswa mencapai tujuan mereka. Untuk peranan konselor sendiri, yaitu membentuk kelompok-kelompok untuk bimbingan, melakukan bimbingan kelompok atau klasikal untuk mengajarkan keterampilan yang diperlukan. Jadi bantuan kepada semua peserta didik melalui kegiatan klasikal atau kelompok secara sistematis itu sangat berpengaruh. Yang kedua, yaitu bisa dilakukan bertujuan membantu peserta didik mencapai perkembangan normal, mental, dan sehat, dan keterampilan dasar hidup. Jadi di mana hal ini dalam topik layanan mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Untuk strategi bimbingan kelompok besar, large group guidance, bimbingan klasikal, classroom guidance, bimbingan kelompok kecil, small group guidance, pokok karya bersama orang tua, atau yang sering disebut parent workshop, dan pengembangan kurikulum interdisipliner, atau yang disebut interdisciplinary curriculum development. Mungkin untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh
rekan saya kembalikan kepada Pak Adit. Ya, terima kasih Teh Dila atas penjelasannya mengenai sistem penyampaian atau delivery system. Tadi yang pertama mengenai layanan dasar, dan untuk yang selanjutnya ada mengenai layanan responsif dan perencanaan individual yang akan disampaikan oleh Teh Meisya. Dipersilakan Teh Meisya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang layanan responsif. Yang pertama, pengertian dari layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Layanan ini dilaksanakan melalui konseling, konsultasi, rujukan, mediasi atau fasilitasi sejawat, atau peer mediation or facilitation, atau informasi. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuan layanan responsif adalah membantu individu yang memiliki masalah yang mengganggu perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan karirnya yang sehat. Dapat juga dikatakan bahwa layanan ini bertujuan agar individu dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya, atau membantu peserta didik yang mengalami hambatan, kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Nah, fokus layanan responsif tergantung kepada masalah atau kebutuhan peserta didik tersebut. Masalah dan kebutuhan peserta didik berkaitan dengan keinginan untuk memahami tentang sesuatu hal karena dipandang penting bagi perkembangan dirinya yang positif. Kebutuhan ini seperti keinginan untuk memperoleh informasi tentang bahaya obat terlarang, minuman keras, narkotika, pergaulan bebas, dan sebagainya. Kemudian juga masalah atau gejala masalah yang mungkin dialami peserta didik diantaranya cemas menghadapi masalah, minder atau merasa rendah, berperilaku impulsif, atau kekanak-kanakan untuk melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan sebelumnya secara matang, kemudian melanggar tata tertib sekolah, kurang dapat berkonsentrasi dalam belajar, kurang memiliki kebiasaan belajar yang positif, kebiasaan merokok, prestasi belajar rendah, malas beribadah, atau yang lainnya. Kemudian perencanaan individual atau individual student planning, bantuan kepada peserta didik agar mampu merancang tujuan pribadi dan rencana masa depan. Tujuannya yaitu membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya, merumuskan tujuan dan melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman dan terencana. Kemudian fokusnya kepada aspek akademik, karir, dan sosial pribadi, strategi penilaian individual atau kelompok. Nah, penasihatan atau advisement dan penempatan. Pengertiannya, sebelumnya perencanaan individual itu merujuk kepada pemberian bantuan kepada peserta didik tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, pengertian lainnya, proses bantuan kepada peserta didik agar mampu merencanakan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan masa depannya, berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Boleh Bapak, selanjutnya, slide selanjutnya. Kemudian ada dukungan sistem atau sistem support. Layanan dukungan sistem support merupakan layanan dukungan yang terus-menerus terkait dengan aspek administrasi dan manajemen. Itu kata Edward Bartley. Dukungan sistem merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Yang pertama, dukungan sistem ini meliputi dua aspek, yaitu pemberian layanan dan kegiatan manajemen. Pemberian layanan konsultasi atau kolaborasi. Konsultasi dengan guru-guru, kemudian menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua atau masyarakat, kemudian juga berpartisipasi dalam merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah, bekerja sama dengan personel sekolah lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi perkembangan peserta didik. Kemudian melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat
dengan bimbingan dan konseling. Kemudian kegiatan manajemen. Kegiatan manajemen ini merupakan bagian upaya untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan, perkembangan program, perkembangan staf, pemanfaatan sumber daya, dan perkembangan penataan kebijakan. Kemudian ada strategi dukungan sistem. Yang pertama, pengembangan profesional, pemberian konsultasi dan berkolaborasi, kemudian berkolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas, dan juga berkolaborasi kerjasama dengan orang tua tentunya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, Teh Mesya. Tadi mengenai sistem pelayanan yang mencakup pelayanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, kemudian dukungan sistem yang tentunya semua itu berorientasi kepada peserta didik. Nah, untuk materi selanjutnya akan ada tentang konsep tambahan dan pentingnya kolaborasi yang akan disampaikan oleh Teh Anissa. Dipersilakan, Teh Anissa. Baik, terima kasih kepada moderator Pak Adit yang telah memberikan kesempatan. Izin menyampaikan dan melanjutkan pembahasan. Mungkin ini mengenai konsep tambahan dari bahasan kelompok ini. Jadi konsep tambahan di sini yaitu mengenai sistem penyampaian dalam pelaksanaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, layanan secara langsung, yaitu intervensi di mana konselor berinteraksi langsung dengan siswa, misalnya seperti konseling ataupun kegiatan kelas. Nah, di sini dengan adanya layanan langsung, bisa berinteraksi dengan peserta didik atau yang disebut dengan konseli untuk mengupayakan membantu mereka mengembangkan potensi dirinya atau mengatasi masalah yang dihadapinya. Dan layanan langsung ini meliputi seperti yang tadi yang telah dijelaskan seperti layanan dasar, kemudian layanan responsif dan perencanaan individual. Nah, layanan dasar terdiri atas pelajaran yang terstruktur yang dirancang untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan atau memfasilitasi mereka agar memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan fase perkembangannya. Nah, yang kedua adanya layanan tidak langsung, yaitu konselor bekerja sama melalui orang lain seperti guru, orang tua untuk mendukung siswa. Nah, layanan tidak langsung ini dilaksanakan secara tidak langsung interaksi dengan peserta didik atau konseli, tetapi melalui pihak lain seperti konsultasi ataupun kolaborasi dengan guru, orang tua maupun pihak lain di luar sekolah yang bersangkutan dengan peserta didik tersebut. Nah, adapun pentingnya kolaborasi, bahwa program BK yang efektif memerlukan kemitraan antara konselor, guru, orang tua, dan pemangku kepentingan eksternal seperti psikolog ataupun profesional industri. Nah, pendekatan kolaboratif ini memastikan keberlanjutan dukungan siswa baik di sekolah maupun di rumah dan adaptasi terhadap tantangan yang terus berkembang. Contohnya seperti berkolaborasi dengan orang tua. Nah, dalam upaya meningkatkan kualitas peluncuran program bimbingan, maka konselor perlu melakukan kerjasama dengan para orang tua peserta didik. Kerjasama ini penting agar proses bimbingan terhadap peserta didik tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi bisa dipantau juga oleh orang tua di rumah. Lanjut. Nah, dari penjelasan dari kelompok kami mengenai elemen program BK perkembangan, yaitu penyampaian bahasan tentang landasan
dan delivery system, dapat disimpulkan bahwa program bimbingan dan konseling perkembangan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang dirancang tidak hanya untuk guru bimbingan, tetapi juga untuk seluruh komunitas sekolah. Keberhasilannya bergantung pada landasan yang kuat, sistem penyampaian yang efektif, manajemen yang responsif, dan budaya akuntabilitas. Adaptasi yang berkelanjutan ini, pengembangan profesional, dan kolaborasi dengan semua pemangku siswa mencapai potensi akademis, pribadi, dan profesional mereka sepenuhnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Adit. Ya, terima kasih Teh Anissa. Nah, itu mungkin untuk materi dari kelompok kami. Jadi, seperti yang disampaikan oleh Teh Anissa mengenai kesimpulan dari penyampaian materi kami bahwa program bimbingan konseling merupakan bagian integral itu yang paling membutuhkan itu, yang orientasinya tentu untuk peserta didik. Makanya kolaborasi antara orang tua, guru BK, guru mata pelajarannya, guru wali kelasnya, bahkan ada campur tangan eksternal seperti halnya mitra bagi guru BK, baik itu psikolog atau psikiater gitu. Nah, itu semua kan untuk dirancang untuk peserta didik lebih maksimal mengembangkan potensinya. Nah, untuk materi yang lebih jelas mungkin kami akan sampaikan di dalam makalah dan akan kami share nanti untuk bahan diskusi. Apa yang kami sampaikan ini cuma pengantar gitu untuk rekan-rekan untuk bisa berdiskusi mengenai materi yang kami sampaikan. Untuk diskusinya bisa nanti kita diskusikan di grup WhatsApp mungkin. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.